warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini diperuntukkan mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Bapak Zulhafiz, SPD, MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karya fiksi dan non-fiksi. Silakan simak video berikut. Nah, berdasarkan pengertiannya, fiksi adalah bentuk prosa naratif yang bersifat imajinasi. Fiksi juga disebut karangan non-ilmiah dan bukan berdasarkan realita. Meskipun hanya imajinasi, namun fiksi tetaplah sebuah karya yang masuk akal dan mengandung nilai-nilai kebenaran di antara manusia. Biasanya fiksi akan melahirkan karya sastra berupa cerita fiksi yang sudah sangat populer di dalam masyarakat. Ada pengertian lain dari karya fiksi. Menurut Henry Guntur Tarigan, fiksi adalah suatu karya sastra yang berasal dari hasil imajinasi penulis. Fiksi adalah cerita naratif yang timbul dari imajinasi pengarang dan tidak memedulikan fakta sejarah. Ciri-ciri fiksi. Yang pertama, dalam fiksi terdapat kebenaran yang tidak mutlak. Yang kedua, biasanya fiksi menggunakan bahasa yang bukan sebenarnya atau konotatif. Yang ketiga, karya fiksi tujuannya menyasar pada emosi dan mengesampingkan logika. Yang keempat, fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, dalam karya fiksi memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Jenis-jenis karya fiksi. Jenis-jenis karya fiksi terbagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapatkan pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra prosa lama timbul dan disampaikan secara lisan karena belum mengenal tulisan. Dalam kesastraan Melayu lama, dikenal beberapa jenis cerita fiksi sebagai berikut. Cerita rakyat. Cerita rakyat dibedakan menjadi cerita jenaka, mite, fabel, saga, dan legenda. Lalu hikayat. Hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu. Terbagi menjadi tiga, yakni hikayat berunsur Hindu, hikayat berunsur Hindu-Islam, dan hikayat berunsur Islam. Prosa baru. Prosa baru adalah fiksi atau rekaan dalam kesastraan Indonesia baru muncul setelah adanya pengaruh kesastraan Belanda. Jenis cerita fiksi prosa baru yaitu cerpen, novel, prosa liris, dan fiksi mini. Cerpen. Cerpen memuat penceritaan yang memusatkan satu peristiwa pokok. Sebuah cerpen dasarnya menuntut perwatakan jelas pada tokoh cerita. Biasanya bermula dari sang tokoh dan berakhir pada nasibnya. Novel. Novel merupakan bentuk karya sastra paling populer di dunia. Bentuk sastra ini paling banyak. Novel memiliki cerita yang lebih panjang dibandingkan cerpen. Konflik yang diceritakan juga lebih luas. Para tokoh dan watak terus berkembang. Penggambaran cerita lebih detail dibandingkan cerpen. Prosa liris. Prosa liris adalah salah satu bentuk karya sastra dalam ragam prosa yang ditulis dan diungkapkan dengan menggunakan unsur-unsur puisi. Bahasanya berima dan pencitraannya seperti puisi. Ikatan antar kata atau antar kalimat dalam sebuah paragraf lebih mendekati bentuk prosa. Prosa liris merupakan karya sastra berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. Fiksi mini. Fiksi mini berbeda dengan cerpen karena pada dasarnya fiksi mini adalah cerita pendek yang alur dan ending yang disimpulkan sendiri oleh pembaca. Penulis cerita fiksi mini memberikan kebebasan pembaca untuk berkhayal tentang cerita yang disajikan. Fiksi mini menggunakan tata bahasa menarik dan alur yang indah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan karya non-fiksi. Menurut pengertiannya, non-fiksi adalah karangan yang berisi tentang cerita yang berdasarkan data-data yang otentik atau pasti.
Contoh jenis non-fiksi adalah karya ilmiah, skripsi, disertasi, tesis, laporan, makalah, jurnal ilmiah, biografi, dan lain-lainnya. Non-fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disampaikannya. Ketika sedang merangkai kerangka isi cerita non-fiksi, sangat dibutuhkan penelitian ketat berdasarkan informasi, data-data yang akurat dan kebenaran atau fakta suatu peristiwa atau permasalahan mengenai hal yang akan ditulis. Ciri-ciri dari karya non-fiksi. Yang pertama, bahasa yang formal atau baku. Yang kedua, bahasa yang denotatif, yaitu kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Yang ketiga, isinya berkaitan tentang fakta atau aktual. Yang keempat, tulisannya bersifat ilmiah populer. Yang kelima, isinya diambil dari yang sudah ada ataupun penemuan. Jenis-jenis dari karya non-fiksi. Yang pertama itu non-fiksi murni. Penulisannya dirangkai atau dibuat dengan penggambaran yang benar-benar asli. Penulis ketika mengembangkan pembuatan cerita non-fiksi murni terdapat bukti berupa data-data yang orisinal dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya tulisan yang bersifat ilmiah seperti skripsi, jurnal, makalah, riwayat hidup seseorang. Selanjutnya, non-fiksi kreatif. Non-fiksi kreatif juga menyertakan bukti berupa data-data orisinal yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah karangan imajinatif. Contohnya berupa tulisan yang ada pada jurnalisme sastra, seperti artikel dan berita.